يا لا 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 يا لي لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا لي لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لي لا لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, kali ini saya berada dalam sebuah perjalanan menuju salah satu pondok pesantren yang ada di kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi hikmah di dalam sebuah perjalanan. Ketika kita berada dalam sebuah perjalanan, hal yang harus kita ingat adalah pertama, tujuan. Ketika kita tidak memiliki tujuan, tentunya kita akan lebih cenderung berhenti, berbelok arah, atau mungkin bahkan berputar-putar dan berbalik ke belakang. Seperti halnya ketika saya hari ini berada di dalam sebuah perjalanan. Di depan saya itu ada banyak persimpangan-persimpangan, di mana persimpangan tersebut mengarahkan saya untuk berbelok arah. Ada menuju ke tempat hiburan, ada juga menuju ke tempat-tempat objek wisata yang menyenangkan. Bahkan di samping kiri kanan ada banyak restoran-restoran yang harus saya lewati. Dan tidak menutup kemungkinan ketika di dalam sebuah perjalanan mungkin kita akan terhalang oleh pohon-pohon yang tumbang ataupun jalan yang rusak, sehingga ini akan memutus langkah kita untuk melakukan sebuah perjalanan. Namun karena saya sudah memiliki tujuan bahwa saya harus sampai ke salah satu pondok pesantren yang ada di kota Cirebon ini, jadi walaupun banyak halangan rintangan, banyak persimpangan-persimpangan yang menggiurkan, namun saya bisa tetap berjalan terus, harus sampai kepada tujuan apapun yang terjadi di jalanan. Terus hal yang kedua yang harus kita ingat di dalam sebuah perjalanan adalah langkah. Pastikan kita berada dalam sebuah langkah yang benar. Jalan yang kita ikuti adalah sebuah jalan menuju tempat tersebut yang kita tuju. Ketika dalam perjalanan juga, di dalam langkah perjalanan tentunya, ini kita akan mendapati rambu-rambu lalu lintas yang mungkin ini mengarahkan kita ke dalam sebuah perjalanan dari apa yang kita tuju. Mungkin ada tanda-tanda berupa rambu-rambu, baik ini lampu merah ataupun petunjuk jalan lainnya, dan ini harus kita ikuti, jangan sampai kita langgar. Maka ketika kita melakukan sebuah pelanggaran terhadap sebuah aturan, sebuah rambu-rambu yang telah ditetapkan, maka tidak menutup kemungkinan tidak akan sampainya kita kepada sebuah tujuan. Begitu juga dengan kehidupan ini, sahabat, di mana Allah sudah memberikan titik akhir kita. Di yaumil akhir nanti itu manusia itu akan terbagi kepada dua tempat, yakni surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semua bahwa di dalam perjalanan kehidupan ini tentunya dua hal tadi, yakni tujuan dan langkah, ini harus kita lakukan ataupun kita harus miliki dengan benar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita semua di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi lati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Fa'akim wajhaka lid-dini hanif, maka hadapkanlah wajahmu kepada din yang hanif, din yang bersih dari kemusyrikan-kemusyrikan.
untuk sampainya kita kepada yang Allah ridhoi, yakni surga Allah. Hal yang harus kita tetapkan adalah kemana kita menghadap, kemana arah tujuan kita yang sebenarnya, tujuan yang semestinya yang harus kita ikuti. Banyak orang yang tidak memiliki tujuan dalam kehidupan ini cenderung berhenti, diam, berputar arah, berbelok, sehingga perjalanannya tidak sampai kepada tujuan yang Allah tetapkan. Maka hal yang harus ditetapkan adalah fa'akim wajhaka. Hadapkan dulu wajah kita dengan benar. Setelahnya itu baru fitratallahi lati fatarnasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksara nasi la ya'lamun. Fitratallahi lati fatarnasa 'alaiha, dan berjalanlah kamu sesuai fitrah yang telah Allah tetapkan bagi kita semua. Apa itu fitrah Allah? Di mana salah satu fitrahnya Allah telah menggambarkan kepada kita semua. Hal yang harus kita ikuti adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sebagai makhluk Allah diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Sehingga dalam kehidupan ini, untuk sampai kepada arah tujuan, maka kita harus memastikan langkah kita benar, ibadah kita benar. Apa yang kita ikuti, apa yang kita lakukan, kita harus bisa memastikan bahwa hal tersebut bernilai ibadah. Sehingga di dalam perjalanannya, ketika ingin kita melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, maka dalam hal ini adanya aturan, adanya tuntunan yang harus kita ikuti. Allah telah menurunkan Al-Quran dan Sunnah sebagai langkah perjalanan kita di dalam mengaplikasikan dalam kehidupan ini agar kita bisa bernilai ibadah. Jadi menghadapkan wajah kepada din yang hanif. Yang kedua adalah berjalan sesuai fitrah. Seberapapun beratnya apa yang Allah perintahkan, kalau kita ingin sampai kepada tujuannya, maka kita harus lakukan perjalanan tersebut walaupun dengan perlahan. Namun dalam hal ini yang penting kita tidak sampai berhenti, apalagi berbalik arah, sehingga kita tidak sampai kepada tujuan. Maka dua hal tadi hikmah di dalam sebuah perjalanan mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi bagi kita semua, yakni tujuan yang benar dan langkah yang benar ini menjadi landasan agar sampai kita kepada suatu titik tempat yang kita tuju. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.